Salam dan bahagia. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama mengenai konsep dasar inteligensi. Apa saja yang akan kita pelajari dalam video ini? Yang pertama, kita akan mengenal definisi dari inteligensi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga, akan kita bahas mengenai multiple intelligence. Dan yang keempat, kita akan membahas soal fungsi inteligensi pada kehidupan sehari-hari kita. Baik, kita mulai saja pembahasan kita mengenai konsep dasar inteligensi. Beberapa pakar telah mendefinisikan apa yang kita sebut sebagai inteligensi. Yang pertama, dari Alfred Binet dan Simon, yang menyebut bahwa inteligensi terdiri dari 3 komponen, yakni kemampuan untuk mengarahkan pikiran dan tindakan. Yang kedua, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila telah dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau autokritisme. Pendapat yang selanjutnya berasal dari Gardner, yang menyebut inteligensi sebagai suatu kemampuan atau serangkaian kemampuan yang memungkinkan individu untuk dapat memecahkan sebuah masalah. Pendapat yang selanjutnya adalah dari David Wechsler, yang menyebut inteligensi sebagai kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Dari ketiga pendapat pakar tersebut, dapat kita simpulkan, inteligensi sebagai sebuah kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional, sehingga inteligensi itu tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional tersebut. Meskipun terdapat perbedaan sudut pandang mengenai definisi inteligensi dari berbagai pakar yang tadi sudah disebutkan, namun dua hal yang disepakati para ahli, inteligensi merupakan kapasitas untuk belajar dari pengalaman dan kapasitas seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama ada faktor bawaan atau keturunan, yang kedua faktor lingkungan. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai faktor bawaan atau keturunan. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa inteligensi itu berasal dari faktor bawaan atau herediter. Penelitian menunjukkan bahwa korelasi tes IQ dari satu keluarga dan di antara anak kembar itu memiliki korelasi yang tinggi. Sementara itu, penelitian pada anak yang diadopsi menunjukkan bahwa korelasi IQ mereka dengan ayah ibu sebenarnya itu lebih tinggi dibanding dengan ayah ibu angkat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara inteligensi dengan faktor keturunan. Selanjutnya, inteligensi dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan dapat memberikan perubahan-perubahan yang berarti pada kapasitas inteligensi seseorang. Inteligensi tidak dapat terlepas dari perkembangan otak. Nah, perkembangan otak itu sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi oleh seseorang. Selain gizi, juga ada rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif emosional dari lingkungan, yang juga memegang peranan yang amat penting bagi perkembangan inteligensi. Selain itu, terdapat proses belajar yang menyebabkan perbedaan perilaku individu satu dengan individu yang lainnya. Apa yang dipelajari dan diajarkan pada seseorang akan menentukan apa dan bagaimana reaksi individu terhadap stimulus yang dihadapinya. Melalui proses belajar pula, pengaruh budaya secara tidak langsung juga akan mempengaruhi individu. Nilai dan norma sosial yang berlaku pada suatu kelompok budaya, tempat tinggal individu akan menjadi acuan individu di dalam berpikir
dan berperilaku. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan juga memegang peranan penting di dalam mempengaruhi perkembangan dari intelijensi. Selanjutnya teman-teman, mari kita berkenalan dengan konsep multiple intelligence. Konsep multiple intelligence atau kecerdasan majemuk dikembangkan oleh seorang ahli yang bernama Howard Gardner. Konsep ini sebagai kritik dari konsep kecerdasan tunggal. Menurut Gardner, intelijensi bukan sekedar kemampuan seseorang untuk menjawab tes IQ saja di dalam ruang tertutup yang terlepas dari lingkungannya. Akan tetapi, intelijensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Lalu, apa saja konsep kecerdasan majemuk ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kecerdasan bahasa, yaitu merupakan kemampuan seseorang di dalam menggunakan kata-kata, baik secara lisan ataupun tulisan, untuk mengekspresikan ide-ide atau gagasan yang dimilikinya. Yang kedua adalah kecerdasan matematis logis atau logic mathematical intelligence, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Termasuk dalam kecerdasan ini adalah kepekaan pada pola logika, abstraksi, kategorisasi, dan perhitungan. Bentuk kecerdasan yang selanjutnya adalah kecerdasan ruang visual atau spatial intelligence, yakni kemampuan seseorang dalam menangkap ruang visual secara tepat, termasuk kemampuan untuk mengenal bentuk dan benda secara tepat, melakukan perubahan bentuk benda dalam pikiran dan mengenali perubahan tersebut. Selain itu juga menggambarkan suatu benda dalam pikiran dan mengubahnya dalam bentuk nyata. Selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik, merupakan kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah. Orang yang mempunyai kecerdasan ini dengan mudah akan dapat mengungkapkan diri dengan gerak tubuh mereka. Selanjutnya, kecerdasan musikal atau musical intelligence, merupakan kemampuan untuk mengembangkan dan mengekspresikan, menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan memainkan alat musik, menyanyi, menciptakan lagu, dan menikmati lagu. Bentuk kecerdasan yang selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence, yaitu merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, motivasi, watak, temperamen, ekspresi wajah, suara, dan isyarat dari orang lain. Nah, secara umum, kecerdasan interpersonal ini merupakan kemampuan bagi seseorang untuk menjalin relasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Bentuk yang selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal atau intrapersonal intelligence, merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti tentang diri sendiri dan mampu bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri. Kecerdasan ini termasuk kemampuan seseorang dalam berefleksi dan menyeimbangkan diri, memiliki kesadaran tinggi akan gagasan-gagasan, mempunyai kemampuan di dalam mengambil keputusan pribadi, memiliki kesadaran akan tujuan hidup, dapat mengendalikan emosi sehingga nampak sangat tenang. Kecerdasan selanjutnya yakni kecerdasan lingkungan atau natural intelligence, yaitu kemampuan yang dimiliki untuk mengerti flora dan fauna dengan baik, dapat memahami dan menikmati alam,
dan menggunakannya secara produktif di dalam mengembangkan pengetahuan akan alam. Orang yang memiliki kecerdasan natural memiliki kemampuan untuk tinggal di alam dan dapat berhubungan dengan lingkungan alam dengan baik. Jadi teman-teman, dari pemahaman ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa di dalam diri individu itu terdapat kemampuan atau kecerdasan atau intelijensi yang majemuk. Cukup naif apabila kita menilai seseorang cerdas atau tidak hanya berdasarkan selembar kertas hasil tes IQ saja. Apa saja sih peran atau fungsi intelijensi di dalam kehidupan kita? Menurut Alfred Binet, seorang tokoh psikologi, beliau menyatakan bahwa terdapat 3 peran intelijensi atau fungsi intelijensi di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah intelijensi akan membantu kita untuk menetapkan dan mempertahankan tujuan yang hendak kita capai. Ini artinya begini teman-teman. Semakin cerdas seseorang, maka akan semakin cakaplah ia ketika membuat tujuan sendiri. Tidak menunggu perintah. Semakin cerdas seseorang, maka dia akan makin tetap pada tujuannya dan tidak mudah dibelokkan oleh orang lain ataupun suasana. Fungsi intelijensi yang kedua adalah mendukung kemampuan kita untuk mengadakan adaptasi atau penyesuaian dengan maksud untuk mencapai tujuan. Ini artinya begini, semakin cerdas seseorang, dia akan makin dapat menyesuaikan diri dengan cara-cara menghadapi sesuatu yang semestinya. Fungsi yang ketiga adalah mendukung kemampuan untuk otokritik, yaitu kemampuan untuk mengkritik diri sendiri, kemampuan untuk belajar dari kesalahan yang telah dibuat. Semakin cerdas seseorang, semakin dapat ia belajar dari kesalahannya.